Selamat pagi. Kita bertemu di Lentera GKJ Mergangsan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya akan mengambilkan Lentera pagi ini dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan saudara-saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat perkembangan pada saat ini terjadi polemik di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terjadi polemik di Papua dan terjadi polemik yang lain yang tidak kalah serunya. Lalu bagaimana kita menyikapi polemik-polemik yang semua mencari benarnya sendiri? Bagi kita, umat Allah, kebenaran tidak ada dalam pendapat kita tanpa menghargai pendapat orang lain. Kebenaran tidak ada pada orang lain tanpa menghargai pendapat kita. Mari kita saling menghormati, saling menerima perbedaan pendapat yang berkembang di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi saya hendak mengambil firman Tuhan pada saat ini, di mana Ibu Yesus dan saudara-saudaranya menemui Yesus pada waktu Yesus berkhotbah, membuat mujizat-mujizat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Jawab Yesus agak keras, agak menusuk perasaan ibu dan saudaranya. Tetapi yang dimaksud Yesus tidak demikian. Lalu dia mengatakan, ia melihat kepada orang-orang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku." Nah, saya kira jawab Yesus, siapa saudara-saudaraku? Semua bersaudara. Tetapi satu yang ditandaskan oleh Yesus, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah. Nah, mari kita bukan mencari menangnya sendiri, pendapat kita yang benar, pendapat lain yang salah, atau sebaliknya, pendapat lain benar, pendapat salah. Tidak demikian. Tapi kebenaran ada kalau kita mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah. Kehendak Allah apa yang terjadi di tengah-tengah
keributan, yang menimbulkan polemik, yang kadang-kadang tidak mendidik generasi muda, saling menyalahkan, saling mengumpat. Marilah kebenarannya satu, kalau kita mencari kehendak Allah. Yang kedua, kalau kita melakukan kehendak Allah. Yang pertama mencari, tidak hanya mencari, tetapi juga setelah kita dapat, kita melakukan kehendak Allah. Marilah di tengah-tengah kegaduhan, kegalauan, di beberapa tempat, mari kita mencari kehendak Allah. Tetapi kita juga mencari bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara Yesus, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudara perempuanku, dialah saudara dan dialah ibuku. Amin. Kita berdoa. Kami seringkali bising melihat kegalauan-kegalauan yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita, di media sosial, polemik yang hanya mencari kebenaran sendiri, yang hanya menirik dan menaruh agar orang lain menerima kita sebagai pendapat yang benar. Tetapi pada saat ini kami diingatkan dengan firman-Mu, kiranya kami mencari kehendak Allah dan kami melakukan kehendak Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kami, dalam kehidupan masyarakat kami. Biarlah kami melakukan kehendak Allah di tengah-tengah gereja kami. Biarlah kami melakukan kehendak Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya kami mencari dan melakukan kehendak Allah, sehingga kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Sekian, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Emmanuel.